Halo guys, selamat sore semuanya. Bisa on cam dulu. Banyu biru, Selin, semuanya. Yuk, on cam, on cam. Sip. Oke, udah on cam semua. Nanti kalau Fawas nih, halo Fawas. Nah, nggak nih orangnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kurang dua orang lagi. Siapa nih yang belum masuk ya? Oke. Gimana guys kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat semua ya? Oke. Ini nggak ada yang lagi liburan kah? Atau dia lagi di rumah semua? Kalau dilihat dari backgroundnya sih, kayaknya lagi di rumah semua ini ya. Gimana guys, tugas di sekolah akhir-akhir ini? Lagi banyak ujian kah? Belum. Oh belum, belum ya, masih pelajaran biasa ya. Oke. Oh ya, ngomongin pelajaran sih sebenarnya hari ini kita juga masuk ke materi baru guys. Di sini ada namanya struktur kontrol. Tapi kita jangan ngomongin materi dulu, masih belum lengkap nih. Loh kok tetap 7? Ya kurang dua. Kurang siapa ya ini? Kurang Rafif Alvaro. Ini masuk grup nggak ya? Sama Namira nih kayaknya. Namira ada nggak? Nggak ada kan? Ya, berarti tinggal Namira sama Rafif Alvaro. Oh, ya, dia belum masuk kelas. Mengingatkan. Nah, kelasnya. Sabar ya guys ya, aku sambil mengingatkan teman-teman kalian yang belum masuk. Oke. Sorry. Tadi Fawas habis keluar ya? Iya, kak, tadi wifi-nya mati. Oh ya. Loh, Fawas bukannya yang biasanya mic-nya kecil? Iya, agak lagi ganti laptop, laptop yang satunya lagi rusak. Oh, sekarang ganti laptop. Ini jelas nih. Lagi jelas nih suaranya.
Oke. Kalau ini udah ada Sofia nih. Udah berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Loh, tetap sama, guys. Ada yang keluar lagi kah? Sofia, Sofia, Sofia. Tadi Sofia emang udah ada ya? Saya sudah ada dari tadi di sini. Oh, dari tadi di situ aku nggak sadar berarti. Sande 16. Kenapa keluar lagi? Oh ya, tadi yang belum masuk Namira sama ini ya. Bukan Sofia, sorry, sorry. Oke, oke. Banyak udah masuk grup. Oke, karena udah jam 4:05 kita mulai dulu ya materinya. Yuk, teman-teman on cam semua. Baju biru. Nah, ini udah Mira udah masuk nih. Amira bisa on cam dulu. Sofia on cam juga. Selin, udah lengkap nih. Pas banget, udah lengkap. Oh iya, Sofia dari tadi udah ada ya. Halo, Alvaro. Ada nggak nih suaraku? Halo, Alvaro. Suaraku masuk? Ya Kak, masuk. Oke. Kamu belum masuk grup ya? Belum. Bisa masuk grup sip, udah masuk ya. Terus ini Namira. Halo, Namira. Ya, Kak. Nah, bisa on cam? Halo. Oh, Banyu belum bisa on cam. Oke, oke. Namira gimana? Udah bisa on cam? Bisa, Kak. Oke, tunggu ya. Oke, karena kalian semua sudah hadir, nah tadi aku juga udah spoiler dikit nih tentang materi hari ini ke teman-teman yang udah masuk duluan. Jadi hari ini kita itu bakal masuk ke modul baru. Jadi setiap setiap 4 sampai 5 pertemuan itu kita bakal masuk ke modul baru. Nah, ini modulnya adalah struktur kontrol. Materi pertamanya yaitu perintah berkondisi. Apa itu maksudnya perintah berkondisi? Jadi perintah berkondisi itu adalah ketika kalian nanti apa namanya menemui suatu pilihan. Aku harus menjalankan yang A atau menjalankan yang B atau bahkan menjalankan yang C. Nah, itu kita sebut perintah berkondisi. Nah, kan seperti ini nih. Nah, program mengetahui dua rekomendasi, ada lollipop dan kue. Pengguna memasukkan preferensi permen. Bagaimana kita bisa membuat rekomendasi pintar? Kita harus memasukkan antara dia itu termasuk lollipop atau kue. Kalau permen harusnya lollipop ya. Jadi sistem bakal otomatis milih lollipop. Mungkin aku bakal jelasin yang lain dulu ini, kondisi. Nah, bagaimana kita bisa memprogram sebuah kondisi? Dalam tugas sebelumnya kita memiliki kondisi sebagai suatu pernyataan yang benar atau salah. Kalau di coding biasanya itu true atau false. Nah, jadi teman-teman, mungkin aku biar enak tuh harus jelasinnya pakai ini ya kayak biasanya ya, supaya bisa langsung paham. Lah, kenapa gini, guys? Kenapa nih? Kenapa nih? Oh, salah. Bisa salah klik sih. Oke. Nah, lihat ini, guys. Ketika aku ketik
true dan false dengan huruf awalan besar atau apa namanya? Apa kok desimal? Apa namanya guys? Kalau huruf depannya besar itu kok tiba-tiba lupa ya. Kapital. Kapital, benar-benar kapital. Makasih Alvaro sudah mengingatkan. Nah, kalau kapital sama enggak gini. Dia kalau kapital, aduh, kenapa sih? Berwarna biru. Kalau gini, dia berwarna hitam. Kenapa seperti ini? Karena dia ini adalah sebuah kondisi atau sebuah nilai. Nah, di sini dijelasin nih. Nah, tipe data yang menyimpan true dan false, kan kita selama ini tahu nih, ada string. String itu kayak gini. Nah, ini kan string ya, masih ingat ya kalau string ya, itu dibungkus dengan tanda petik. Terus ada juga integer nih, 25. Kalau misalkan 25,5 itu namanya float. Ini adalah angka. Nah, kita juga punya tipe data yang dimana dia itu bernilai true atau false. Jadi hanya ada dua kemungkinan antara benar atau salah. Nah, tipe data itu bernama Boolean atau tipe logis, tipe data logis ya. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Nah, pasti kita butuh sesuatu yang membandingkan ya kan? Membandingkan ini benar atau salah. Jadi ada perbandingan di situ. Nah, salah satu kegunaannya itu nanti kita gunakan untuk pilihan perintah berkondisi. Jadi perintah berkondisi kan harus menjalankan yang benar, bukan yang salah. Kalian tahu ini nggak, guys? Pernah dengar gerbang logika? Bentuknya seperti ini. Mungkin kalau yang SMP belum tahu ya, tapi aku jelasin aja dikit ya, supaya nanti kalian nggak bingung. Nah, di sini ada sedikitnya, ada 7 ya, ada 7, apa namanya, ada 7 diagram, atau tabel, kok diagram sih, tabel. Tapi aku cuma pengen kalian paham yang N sama OR. Sama not deh, sama not. Tapi kayaknya not nggak perlu sih. Ya udah N sama OR aja. Kalian lihat di sini. 0 itu kita anggap sebagai false atau salah. 1 itu kita anggap dia adalah eh, apa namanya? Benar atau true ya. Nah, N itu ketika pilihan A itu 0 dan pilihan B 0, maka outputnya adalah 0. Maksudnya ketika ada pilihan A salah dan pilihan B itu bernilai salah, maka outputnya adalah salah. Kalau dia 1 lalu 0, itu juga 0. Kalau 0 dan 1, dia 0, tapi kalau sama-sama 1, dia akan bernilai 1. Nah, bedanya dengan OR, kalau OR itu, ketika dia 0 dan 0, dia tetap 0. Tapi jika ada salah satu yang benar, dia bahkan bernilai benar. Dan ketika keduanya benar, maka bernilai benar. Ini sebenarnya kalian bisa bayangkan di kegiatan sehari-hari sih. Kayak misalkan ada pertanyaan gini. Ada, bukan pertanyaan, pernyataan ya. Aku bingung, aku mau makan sate atau apa ya, sate atau soto. Nah, berarti kamu harus memilih salah satu ya kan? Kamu mau sate atau soto? Berarti dia harus memilih salah satu. Ketika salah satunya udah kamu pilih, berarti udah menggugurkan yang lainnya. Tapi kalau dan, aku mau ke sekolah dan belanja. Berarti kamu bakal melakukan keduanya, bukan salah satunya. Nah, gitu ya. Jadi ketika N, itu keduanya harus dijalankan. Kalau OR, salah satu dijalankan, berarti udah benar. Di mana dia bernilai tadi ya, true sama false. Kita balik lagi ke sini. Variabel, nah, adalah benar. Misalkan gini ya, kalau logis dia tuh ada, kita misalkan membuat variabel adalah benar gini sama dengan true, berarti dia sifat tipe datanya adalah true.
Oh ya. Nah, ini dulu deh. Ada kita, tadi kan aku bilang ya, kalau dia itu tipe data logis atau boolean, berarti harus ada pembanding supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selama ini yang kita tahu itu adalah ini ada berkalian, pembagian, sisa, sisa bagi, pembagian bulat, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita sekarang punya operator perbandingan. Sudah familiar ya dengan tanda-tanda ini di sekolah? Ada yang masih belum hafal dengan tanda-tanda ini? Coba deh, ini siapa nih ya? Dari Namira coba. Dari Namira. Apa bedanya yang ini sama yang ini? Yang pertama itu angkanya lebih besar dari yang satunya. Yang satunya itu lebih besar, angkanya lebih besar atau angkanya sama. Oke, oke, oke. Benar-benar. Secara pengertiannya sangat benar ya. Berarti kamu udah paham harusnya. Mungkin yang lain ada yang masih bingung. Kalau masih bingung, tanya aja guys. Nggak apa-apa, nggak usah malu karena pondasi ini, pondasi. Kalau tanda ini tahu guys, kayaknya belum familiar ya kalau yang ini ya. Atau di sekolah ada juga seperti ini. Saya ikut dulu aku nggak ada deh. Kalau yang kayak gini. Sama sama dengan dua. Karena Sama apa? domennya itu nggak ada tanda serunya. Mm-mm, mm-mm. Kalau di sekolah nggak ada tanda serunya ya. Nggak ada. Kalau sama dengan dua, ada juga nggak? Enggak, Sir. Nggak ada ya. Satu. Nah, itu adalah apa namanya? Bedanya ketika kita mengisi variabel, membuat isi atau value dengan perbandingan. Misalkan gini, huruf sama dengan A. Nah, kalau gini, nah ini bedanya guys. Bedanya sama dengan satu dan sama dengan dua. Kalau ini berarti kita membuat variabel huruf yang isinya adalah A, gitu ya. Tapi kalau sama dengannya dua, kita membandingkan apakah huruf sama dengan A, gitu. Nah, jadi kalau kayak gini, ini kan huruf apakah sama dengan A? Sama nggak guys? Beda kan? Karena ini berbeda, maka ini hasilnya adalah false. Gitu. Jadi true dan false itu seperti itu. Karena ini bernilai salah, berarti false. Tapi sebaliknya, kalau yang seperti ini, nah, berarti apakah huruf tidak sama dengan A? Benar ya? Kebalikannya kan? Berarti dia bernilai true. Nah, ini jangan sampai bingung antara tidak sama dengan sama dengan. Nah, kalau perbandingan sama dengannya ada dua, kalau tidak sama dengan adalah ada tanda serunya. Gitu. Nah, nanti mungkin kalian nanti belajar atau membaca di hal-hal yang lain ya, di coding, di seputar coding gitu. Ketika kalian menemukan tanda seru di depan kayak gini, berarti dia itu artinya tidak gitu ya. Misalkan gini, tidak gini. Nah, berarti tidak benar gitu maksudnya. Nah, jadi tanda seru itu artinya tidak kalau di coding gitu ya, kurang lebih. Kalau operasi-operasi yang lain itu sama guys, sama dengan di sekolah pastinya. Misalkan 25. Nah, ini menurut kalian true atau false guys? True. True, benar. True ya. Kalau gini, False. 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 Oke, udah paham ya. Sip. Jadi tadi kesimpulannya mungkin yang baru menurut kalian adalah yang sama dengan dua dan tanda seru sama dengan. Itu ya. Itu adalah tipe data untuk tipe data boolean. Nah, ini yang aku tadi bilang. Tadi aku jelasinnya malah di awal ya. Harusnya aku jelasin tadi. Ada N sama OR. Gimana maksudnya? Gini. Dua sama dengan dua.
N. N tulisnya gini ya, hurufnya kecil ya. Kalau gede dia salah. Terus warnanya biru. Nah, ini juga operator ya. N3 sama dengan 3. Sorry. Gini. Nah, yang pertama ini nilainya true atau false, guys? True. True ya. Salah. Yang kedua, 3 tidak sama dengan 3. Berarti false. Nah, tadi ketika aku bilang ya, kalau operasinya adalah N, ketika salah satunya benar dan salah satunya salah, berarti apa hasilnya? False. False. Oke. Oh. Kapan N itu bernilai benar? Kalau Tiga dua-duanya puluh. true. Oke, sip. Bener ya. Kalau dua-duanya true. Kalau kita ganti sini or. Sekarang gimana? Ini. True. Jadi true. Karena or itu bernilai benar ketika Salah satunya true. salah satunya true ataupun keduanya true gitu ya. Sudah bisa dipahami? Sir, Nah, sir mau nanya. ya Kalau boleh. kalau misalnya tadi kan kalau apa? Kalau N itu dia kalau true true and false itu false kan, sir? Ya, kalau N. Mm-mm. Jadi kalau misalnya false and false itu true or false? Kalau false dan false gini ya, Ya. maka dia tetap false. Karena apa? Karena syarat true dari N itu adalah true dan true. Kalian hafalkan ini aja. Ini ya. Kalau N, satu satu baru bernilai satu. Kalau nol nol dia bernilai nol. Tuh. Nah, kalau OR, bernilai nol ketika semuanya nol. Kalau salah satunya satu, ataupun keduanya satu, dia bernilai satu. Ya. Nah, kalau not, itu sebenarnya kayak yang tadi, guys. Not itu yang kayak gini, yang tidak sama dengan. Nah, ketika dia bernilai benar, maka dia menjadi, sorry, ketika dia bernilai salah, maka dia menjadi benar. Kalau dia benar, menjadi salah. Itu ya. Kebalikannya. Kalau tidak sama dengan itu kebalikannya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke dalam tugas pertama. Oke, silakan masuk dulu. Aku tungguin kita kerjakan bersama-sama ya soal teorinya. Ada yang nggak bisa login? Minta linknya, Kak. Minta link ininya, oke. Nah, Mira udah bisa login. Halo, Namira. Iya, Kak, sebentar. Oh ya, bisa tapi ya. Tinggal Namira sama. Oh ya, udah pada ngerjain nih. Harusnya bisa nih kalian kerjain sendiri ya. Kak, Ya, ininya kok kayak gini, Kak. Ntar, Kak. Saya screen dulu. oke, sharing dulu aja. Oh, bentar. Kenapa seperti itu? Alvaro kan? Loh, tapi di sini kamu udah ngerjain.
Bentar, bentar, bentar. Kok aneh? Oh, oh, file. Bentar. Tapi di sini kamu udah ngerjain. Siapa yang ngerjain Alvaro? Ada yang salah login kah, teman-teman? Ini kursmu apa? Coba lihat ke home lagi. Ke home, Gimana? yang home, yang home. Bentar, bentar. Pelajaranmu apa itu? Oh, bentar. Kalau nggak gitu di sini nih. Di sini klik profil, profil saya. Oke, allow aja dulu. Di okein aja. Dicentang dulu. Pelajaranmu apa itu? Wait, wait, wait. Oh, kamu kayaknya salah akun deh. Sepertinya kamu salah akun. Aku chat pribadi ya di sini ya. Ya, ya. Tapi kok udah dikerjain sih punyamu? Kalau nggak salah pas itu kan ini kan ganti jadwal Kak. Oh, gitu. Tapi yang ganti jadwal dulu udah lebih duluan. Oke, oke kalau gitu. Kamu bisa lanjutin aja ya pekerjaannya ya kalau gitu. Login ulang Kak. Iya, lagi ulang pakai akun yang kirim di chat WA ya. Kamu dulu kelas apa? EA ya? Coding Kak. Terus tuh ada matematika juga kemarin. Bukan di kelas AI. Enggak. Oh, enggak. Soalnya aku kayak kayak pernah ngajar kamu. Emang Kalau matematika bukan sih, aku bukan tutor matematika. kalau nggak salah hari pertama coding kalau nggak salah. Oke, oke, oke. Oke, pada bisa ngerjain semua, keren. Yang ini Kak. Mm-mm, benar. Lanjutin ke nomor 7 aja. Terima kasih Kak. Oke, oke. Kalau ngerjain sambil share screen nggak apa-apa, guys.
Oke, aku kasih waktu sampai 4:40 ya. Kalau ada pertanyaan atau yang udah mentok, udah stuck, bisa langsung tanya aja. Kak, Ya, siapa nih yang tanya? Sophia. ya ini yang nomor 5 gimana, Kak? Nomor 5. Soal pertama tuh aku lihat-lihat. Soal pertama praktek ya. Coba kamu share Gimana? screen aja, kamu share screen. Aku pakai dua device, Kak. Oh, pakai dua device. Kamu bingungnya yang bagian mana? Yang di bagian ini, sebentar. Kamu ngerjainnya sampai mana? Ini udah sampai yang 5, Kak. Kurang deket, kurang... iya ya, nggak maksudnya progres nomor 5-nya. Kan aku nggak bisa Mhm. lihat punya kamu gimana. Mhm. Kamu nggak bisa join dari laptop aja. Nggak bisa. Aku kan soalnya ini, apa namanya? eh kayak, apa ya? Kayak harus bolak-balik ke websitenya terus ke Zoom-nya buat ngeliat itu soalnya kayak gimana gitu. Oh, kamu kalau gitu pakai dua device aja nggak apa-apa buat lihatnya. Tapi kamu buat share screen kan harus login ke ini kan. Kamu login Hmm. aja pakai pakai yang laptop nggak apa-apa untuk share Oh, screen-nya aja. oh iya ya. Sebentar, sebentar. Recording in progress. Sebentar, sebentar. Yang ini, Kak. Bentar, bentar. Mana share screen-nya? Keluar share screen. Bisa share screen dulu, Sofia. Oke, oke, oke. Nomor 7 kayak mana, Kak? Nomor 7, sabar. Temen lo baru nomor 5. Oke, di mana letak yang kamu ingin tanyakan? Hmm. Coba lihat soalnya dulu dong. Lihat soalnya. Sebentar, sebentar. Mana tuh soalnya? Nah, dia harus dari sanamu mantul. Oh, Kamu biasa ini, kamu pakai suara yang di HP aja, yang di laptop matikan suaranya. Nah, ini ada Kidsmeet, masukkan password untuk masuk ke akun pribadi. Login true. Nah, tadi kan kamu disuruh membandingkan kan berarti.
Membandingkan apakah inputan password ini sama dengan yang ini. Adakah yang berhasil selesai nomor 5, guys? Saya, Kak, Oh, udah lewat nomor 5. udah di nomor 7 sekarang. Woi, keren. Bentar, aku mau mana ya? Aku mau lihat kalau banyak yang belum bisa. Kayaknya tadi aku juga belum jelasin yang ini ya. Nah, banyak kan yang ini. Ini. Kalau gitu, aku contohin aja guys untuk nomor 5. Yang belum lewat nomor 5 bisa lihat aku ya. Nah, awalnya kan gini ya teman-teman ya. Udah lihat semua? Nah, dia minta supaya ketika loginnya itu passwordnya adalah sama dengan ini, dengan yang di sini, maka dia menghasilkan true. Berarti di sini ketika dia ngecek apakah dia sama dengan ini, pakai tanda apa guys? Double sama dengan. Oke, double sama dengan. Sip, terima kasih yang udah bantu. Siapa tadi? Adia Mbu ya? Oh, Banyu ya? Siapa ya tadi? Nah, itulah pokoknya. Terima kasih yang udah bantu. Nah, jadi seperti ini aja kan? Password sama switch store. Nah, gimana caranya kita bisa tahu apakah dia benar atau salah? Lihatnya di sini. Apa yang dipanggil? Oh, udah, itu doang. Kita play, misalkan kita spam nih, apapun. Nah, dia false, tapi ketika dia benar, pakai ini, nah dia true. Udah benar nih, gitu. Gitu ya guys ya. Jadi, ini bernilai true, bisa simpan di dalam variabel. Bisa diikutin aja. Nah, itu Safia, kamu juga harus lihat yang tadi ya. Kamu ulangi aja dulu, biar balik dari awal. Loh, kok ditutup? Kak, untuk nomor 7 aku kodenya jalan tapi kok nggak bisa lanjut ya? Nggak bisa lanjut, mungkin ada tiponya. Tip. Aduh, bentar guys. Oh iya, Ada yang tipe ketemu. ya? Bener ya? Ya, makasih Kak. Oke, aku lanjutin guys, karena udah jam segini ya.
Kita lanjutin, ini nomor 5 udah aku bawa taruh di chat. Kita lanjut ke nomor 6. Bentar, bentar, bentar. Kok masih ya? Masih salah kah? Bentar, bentar gak coba lagi. Oke, untuk nomor 6 kita baca soalnya. Masukkan tipe dari kue. Masukkan rasa. True. Nah, kita lihat dari awal. Di sini input, oke benar, input benar ya, input kita masukkan, terus kategorinya dikasih lower, yang dikasih lower, oke. Lalu kita harus membandingkan. Kira-kira yang perlu dibandingkan yang mana, guys? Kategori dan rasa ya. Kategori yang rasa, oke. Berarti di sini ya, ini kan sama dengan, apakah kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat gitu kan? Nah, di sini kita lihat keduanya harus benar berarti kalau gini ya. Ketika keduanya harus benar, kita pakai N atau OR? Hmm. Pakai N. Oke. Berarti di sini kita kare N. Oke. Ya benar tuh. Itu ya. False karena kita memasukkan random. Coba kita benerin nih pakai kue. Nah, true kan dia? Ini nomor 6. Saya diikutin dulu. Lanjut ke nomor 7. Masukkan tipe dari gula-gula. Kue kering. Masukkan harga yang cocok. Matos. Tawarkan produk sebagai promosi. Oke, promosi ditawarkan berdasarkan dua kondisi. Pembeli ingin membeli kue kering. Pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti kita pakai, oke bener input ya. Inputnya masukin apa ini? Harga. Berarti kita harus masukin integer ya. Lalu di bawah kita tuliskan print tawarkan produk sebagai promosi. Kita taruh namanya promosi aja. Kita bikin di sini promosi. Apa promosi? Tulis program yang menentukan jika perlu menawarkan produk untuk promosi atau tidak. Kita pakai N atau OR, guys. Kayaknya sama kayak yang tadi ya, kita harus pakai N ya. Nanti kita harus kategori sama dengan, oh harus di lower dulu. Jangan lupa. Kategori dot lower. Ada yang masih ingat fungsinya lower apa, guys? Ayo, ada yang masih ingat? Untuk membuat semua huruf dianggap huruf kecil. Oke, terima kasih masih ingat. Harga, oke, bukan sama dengan ya. Kategori dulu. Kategorinya harus kue kering ya. Kue kering. Harganya harus 500 atau kurang. 500 atau kurang berarti gini ya. Oke, kita coba. Lower. Kenapa dikasih lower? Kan integer, guys. Oke.
Oke, tapi ini masih salah karena kurang titik 2. Oke, bener ya. Itu nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Aku taruh di chat semua guys ya jawabannya. Nomor 8. Beberapa pelanggan lebih menyukai manisan khusus diet. Keinginan mereka termasuk tanpa gula, tanpa gluten. Input, keinginan. Ini doang. Keinginan. Keinginan. Nah, lalu print tawarkan produk khusus diet. Tawarkan. Ya, artinya kecil aja. Tawarkan. Apa yang perlu ditawarkan, guys? Keinginan sama dengan keinginan sama dengan tanpa gula. Terus keinginan sama dengan tanpa lemak. Terus keinginan sama dengan gluten. Oke. Menurut kalian, kalau seperti ini, kita pakai apa? Pakai and atau or? Or. Kenapa pakai or? Kenapa guys pakai or guys? Coba deh jawab dari Nadine. Nadine, halo Nadine. Halo Coach. Nah, menurut kamu yang ini kita pakai and atau or? Or, Oke, kenapa kok pakai or? supaya ada satu yang true. Oke, tapi aku nangkep, tapi harusnya jawabnya nggak gitu ya. Supaya ketika hanya satu yang benar, dia bernilai true gitu ya. Oke, benar banget guys pakai or. Terima kasih yang udah bantu jawab semuanya. Or juga di sini. Nah, jadi di sini kita bisa tahu and sama or itu apa namanya? Nggak cuma bisa satu or gitu ya. Di sini kan ada 2 or nih. Jadi kalau semuanya or gini, ya pasti intinya ada salah satu dari sini yang benar, dia bernilai true. Gitu ya. Nah, kalau semuanya n, berarti ketiga-tiganya harus benar. Gitu. Jadi itu nggak cuma ada batasan satu, tapi kalian bisa gunakan 2 seperti ini. Oke, kita masukkan keinginan. Oke, true. Oke, selesai guys. Nomor 8. Oke, berarti kita istirahat dulu. Kita nanti ketemu lagi pukul 4.58. Oke?
Halo guys, kita balik lagi ke Zoom. Bisa on cam lagi. Udah pada selesai belum tadi ngerjainnya? Udah, udah. Kenapa banyak yang salah guys? Nomor 7. Oh udah. Oke, selanjutnya kita bakal mengerjakan. Loh, kok masih belum pada on cam? Yuk on cam dulu teman-teman. Oke, Namira, halo Namira, belum on cam. Tadi banyak biru sama dia, sama Sofia juga. Oke, Sofia udah siap. Namira udah di Zoom atau belum? Oke, udah ya. Oke, untuk yang tadi aku anggap kalian semua udah paham ya. Jadi untuk gerbang logika tadi ya seperti itu. Selanjutnya kita bakal masuk ke mana? Masuk ke yang perintah berkondisi. Nah, ini inti dari materi hari ini sebenarnya. Kenapa kok kita harus belajar yang tadi dulu sebelum masuk ke perintah berkondisi? Karena perintah berkondisi ini ya dijalankan dengan gerbang logika yang tadi yang benar atau salah. Lalu di sini kita coba lihat perintahnya ya atau flowchart. Nah, flowchart itu langkah-langkahnya. Awal, kita bakal membuat input besar yang harus dibayar dan saldo. Oke, kita langsung aja ngoding. Jangan dijelasin dulu. Terus dia membandingkan apakah besar yang harus dibayar lebih besar dari saldo kartu. Nah, ketika iya, dia menjawab uang tidak cukup. Ketika tidak, dia menjawab pembelian disetujui. Dan lalu dia berakhir. Selama ini kita kan belum pernah membuat kode yang ada pilihan. Seperti ini, ya kan? Pasti biasanya ke bawah aja gitu ya. Hari ini kita belajar yang ada pilihannya. Yang pertama, kita membuat inputan. Yang pertama tadi jumlah bayar, integer, input, masukkan jumlah bayar. Ini ya. Lalu yang kedua, ada saldo. Nah, integer, input, masukkan saldo. Nah, seperti ini. Nah, lalu dia membandingkan apakah saldo, bentar, tadi gimana? Apakah besar yang harus dibayar lebih besar dari saldo? Berarti besarnya adalah bayar lebih besar dari saldo. Oke, berarti gini ya. Nah, ketika benar dia menjalankan bla 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 bla, ketika salah dia menjalankan bla 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 bla. Nah, gimana caranya? Kita pakai yang namanya if dan else. Nah, gimana penulisannya? Penulisannya adalah if, lalu di sini ada kondisi. Ini namanya kondisi ya. Kondisi ini tergantung, nggak bisa seperti ini, bisa angka. Intinya dia yang di sini yang kita lihat apakah di sini bernilai true atau false gitu ya. Lalu titik dua, jangan lupa titik dua guys. Nah ini pelajaran baru juga, titik dua. Kalau kita enter, dia bakal menjorok ke dalam, otomatis. Tapi kalau misalkan kita hilangkan titik duanya, terus kita enter, dia bakal di depan. Nah, nanti bakal banyak banget yang pakai titik dua di belakang itu. Apa maksudnya titik dua itu? Sebenarnya ini kayak tanda. Kalau ini adalah if ya. Jadi if itu kamu harus membuat titik dua supaya dia tahu di bawahnya itu adalah punyanya si if ini. Nah, gimana tandanya? Kamu nulis aja apapun di sini. Nah,
Gini ya, ini adalah if. Dia punyanya if. Kalau enggak, dia bakal balik seperti ini. Nah, berarti ini sudah dianggap tidak punyanya if. Sebenarnya gampangnya tuh dia sebenarnya kayak di dalam kurungnya gitu loh, guys. Di dalam kurung gini. Nah, jadi si ini punya ini. Apa sih? Yang ada dalam sini punyanya if ini. Betul. Itu kalau di bahasa lain. Tapi kalau di Python namanya dia harus pakai titik dua terus dia menjorok ke dalam. Istilahnya adalah indentasi ya. Namanya indentasi. Nah, ini gimana caranya bikinnya kalau misalkan kita udah terlanjur gini? Bukan di spasi gini ya, tapi dengan cara kalian klik tab. Nah, dia otomatis langsung menjorok ke dalam. Kalau kamu klik tab lagi, dia masuk lagi. Ya, dia bakal ada garisnya seperti ini. Begitu cara penulisannya. Nah, tadi kita lihat lagi. Anggapannya ketika if ini apakah bayar saldonya, pembayarnya lebih besar dari saldo. Ketika dia benar, apa nih ya? Siapa yang chat? Icon nomor 2. Bentar, aku jelasin dulu ya. Kamu fokus dulu ke sini ya, jangan mengerjakan teman-teman. Nanti nggak paham loh kalau nggak fokus. Nah, kita lihat di sini, apakah besar yang harus dibayar lebih besar dari saldo kartu? Ya, berarti dia print uang tidak cukup. Nah, yang dijalankan pertama di sini tidak uang tidak cukup. Nah, ini berarti dia masuk ke dalam if. Nah, if ini dijalankan ketika apa? Ketika dia true. Ketika bayar ini, dia itu kondisinya adalah true. Nah, gimana kalau salah? Tadi kan ada dua pilihan tuh, kalau benar dan kalau salah. Kalau salah, kita gunakan yang namanya else. Nah, gimana else? Else itu dia tidak punya kondisi. Jadi langsung else titik dua, enter. Dia di dalam juga, guys. Print, tadi apa printnya? Pembelian disetujui. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kita harus lihat di sini. Kita print. Masukkan jumlah bayar 500. Masukkan saldo 500. Nah, pembelian disetujui. Itu ya. Kalau misalkan masukkan jumlah bayarnya 600, saldonya 500, uang tidak cukup. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Paham ya? Kalau paham, ini kita ke sel ini. Yang jawaban yang pakai icon bintang. Oh, yang tadi maksudnya. Yang tadi pakai bintang. Nah, yang itu silakan di-explore sendiri, guys. Kita ke sini dulu aja ya. Yang ini dulu bisa dipahami, teman-teman. Kalau bisa kita lanjut ke soal yang kedua ya. Aku langsung ajarin yang soal pertama di nomor 2. Soal ini, maksudnya. Soal praktek. Contohnya seperti ini. Apakah ini pertama kali kamu ke Sweet Stories? Ya, diskon 40 untuk pelanggan baru. Kode promonya new. Nah, Sweet Stories memiliki diskon, pelanggan baru menerima 40% menggunakan kode promo new. Pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk kue menggunakan promo cake. Benarkan masalah di pembelian kode promosi. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, apakah ini pertama kali kamu ke dalam stories? Berarti kan jawabannya antara iya maupun tidak. Oke, di mana ini salahnya, guys? Kira-kira Di di bagian sama dengannya itu. bagian sama dengannya harusnya? Ganti, sebenarnya harus sama dengannya ada 2. Oke, bukan tidak sama dengan ya. Ada yang salah lagi di baris ketiga, teman-teman? Kurang titik 2 di akhir. Oke, benar. Kurang titik 2. Yang ini benar ya. Yang bawahnya, else-nya kurang apa? Titik 2 juga. Oke. Yang bawahnya udah benar? Ya, berarti
Kita coba. Ya, oke, udah benar. Seperti itu nomor 4. Oke, silahkan kalian kerjakan lagi seperti tadi. Dilanjutkan aja. Bisa langsung share screen aja guys untuk ngerjainnya, biar aku bisa bantu langsung kalau ada kendala. Aku kalau nggak ada yang share screen, gabut aku guys. Nah, kalau gini kan aku bisa saling bantu. Tuh, ini, oh, kirain udah selesai nanti. Kak, ini udah bener belum, Kak? Siapa nih? Alvaro. Nah, apa tuh maksudnya? Harusnya di sini sama dengannya 1, ya kan? Udah, coba lagi. Ini nomor satunya gimana ya, Kak? Siapa ini? Awas. Nomor satunya masih salah, Kak, teman-teman? Ini maksudnya apa, Kak? Bentar-bentar, guys. Aku bantu teman-teman yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu jawabannya aku screenshotin aja deh. Mana nih? Tandai pernyataan yang benar tentang operator kondisi.
Satu aku kirim di chat ya. Kak, yang nomor 4 benar, cuman pas dicoba jawabannya malah pakai yang else. Namira bisa share screen, Namira. Satu aku kirim jawabannya di chat ya. Oke, gimana Namira maksudnya? Nah, kenapa kira-kira? Loh, kamu pakai tab ya ini ya? Oh iya, Iya, Kak. aku nggak bisa coret-coret. Balik-balik. Di di baris ketiga, kamu lihat jawaban tidak sama dengan iya. Nah, berarti kamu kalau ketik iya baru ke else. Berarti yang harus diubah adalah sama dengannya. Harusnya pakai sama dengan dua. Sip. Coba lagi. Dah. Terus ada yang buka ini yang namanya saya sudah pernah tapi tugasnya tidak terkirim. Ada yang bu bisa Nomor search. nomornya gimana Kak? Nomor berapa? Nomor 6 tadi. Nomor 6. Oke, sabar ya. Kamu masih belum salah. Kamu masih salah kan? Tadi salah. Kamu nyobanya pakai centang, Bang. Ini. Oh ya, Oke, sip. Lanjut ya. Ada yang bu gimana? Biasanya kalau kayak gitu ada tipenya. Coba kamu share screen aja, biar aku bantuin cari. Nah, dia nomor 1 aku udah kirimin jawabannya di chat ya.
Kak, ini kok nggak bisa ya? Nggak bisa terkirim. Oh, nomor 5 coba. Terus udah selesai. Bentar, nomor 5 ya. Mencacar berapa besar yang ingin dibuatkan untuk hidangan penutup. Oke. If mix harganya. Oh. Di situ salahmu. Ya, ya, ya. Nih, coba kamu lihat lagi soalnya. Yang pertama, belanja kurang dari 500 koin. Kue akan direkomendasikan. Nah, itu salahmu. Itu emang gede gitu kah? Apanya? Ini apa namanya? Pointernya apa sih? Iya, emang. Aku kaget lah, gede banget. Oke, Kak, makasih. Bisa nggak dijalankan dulu? Loh, 500-nya belum kamu benerin. Hmm. Di stop dulu. Ah, baru kamu ganti. Kurang dari 500. Sip. Kak, Ya, Alvaro. ini nomor 7 mana lagi Kak ya? Apanya itu? Nomor 7. Soalnya apa tuh? Nomor 7. Tulis program yang merekomendasikan makanan penutup sesuai dengan usia pelanggan. Menurut strategi populer orang-orang di bawah umur 30. Nah, kan itu di komen sama Sofia gede banget. Bentar, Alvaro. If kamu langsung aja bikin if else-nya benar. Kalau kalau orangnya di bawah umur 30, berarti dia berarti merekomendasikan yang ini. Sebenarnya sama aja strukturnya kayak yang lain. Coba dicontoh aja yang lain strukturnya. Tapi yang dibandingkan adalah umur dengan 30. Gimana nggak Reza? If, nah apa nih yang lebih kecil dari 30? Umur dong. Kamu tulis dulu. If umur lebih kecil dari 30. If umur Spasi dulu. Nah, umur lebih kecil dari 30, titik 2, enter. Print ini, print yang apa? ini nih. Print nggak? Ya, di print aja. Nah, Kak, nomor 5 aku ini bekerja tapi kok tetap salah ya? Nomor 5. Wait, sabar ya. Layarmu hitam dia. Oke, masuk. Berapa besar yang ingin dikeluarkan untuk hidangan penutup? Coba dulu. Nah, aku cek lagi. Coba gue. Oke. Yang if keduanya masih kurang benar. Coba kamu cek lagi soalnya. Nah, tuh kondisinya ada tuh yang kedua. Itu kamu kondisinya. Nah, ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3.
Kan kondisi satunya udah bener tuh. Kondisi duamu yang masih salah. Ini udah benar nggak, Kak? Gimana? Coba aja. Nomor satu ya, salah. Salah tapi kayaknya. Salah kah? Coba yang paling bawah ganti else. Yang paling bawah diganti else. Di stop dulu. Enggak, Di stop ya. Langsung ganti else. bad input. Siapa ini yang tanya? Alvaro, Alvaro. Kak. Aku kira Fawas tadi yang ngomong. Sorry, sorry. Bukan, bukan Alvaro. Aku tadi lihat layarnya Fawas, tapi kamu yang tanya ternyata. Gimana, gimana? Yang ini tadi, Kak. Oh, yang tadi. Yang bawah kamu ganti else. Yang ini. Semuanya. Nah, ini dihapus. Sip. Coba. Oh, wait. Kenapa tuh? Coba kamu enter lagi. Kok enter lagi apa? Centang lagi. Iya, Iya. Apa tuh maksudnya? Kenapa gitu dia? Oh, bukan print ya? Input, input. input, Kak. Iya, input. Sip. Coba. Belum ya? Belum ya? Belum. Oh, di akhirnya ada pesan apa tuh di akhir? Coba lihat lagi soalnya. Hmm, Nih, ada ini nih. Jadi kamu harus print itu di sini. Di luar, di luar else. Berarti kamu hapus dulu. Nah, sip di situ. eh, Ayo berbelanja.
Ayo tulisannya gede. Sip. Tanda seru. Sip. Harusnya udah bisa tuh. Oke guys, kita balik ke Zoom lagi karena udah jam 5:29. Masih nggak bisa. Masih belum bisa tuh? Nah, ada yang error kah? Oh, kamu ada yang tipu. Coba kamu lihat lagi di sini. Di soalnya. Atas. Nah, ini. Kamu kopas ini aja ininya. Rekomendasinya, jangan ngetik sendiri. Oh, yang ini. Mm-mm. Oke, kita tutup aja guys. Ini udah bener tuh. Dalam itunya, nah itu yang pertama. Eh, Sip. Yang lain bisa tutup dulu ya. Share screen-nya, kita balik ke Zoom lagi. Karena udah jam segini teman-teman. Udah waktunya penutupan. Nanti kalau mau asalkan masih melanjutkan, aku masih open di WA sih sebenarnya selama kayaknya belum jam 7. Karena aku nanti perjalanan guys. Di perjalanan. Jadi kita simpulkan dulu teman-teman. Apa yang udah kita pelajarin hari ini. Loh, melek semua nih. Melek semua, melek semua. Apa yang melek kan? Halo, halo. Aku nge-lag. Oke, apa yang udah kita pelajarin hari ini guys? Di materi pertama tadi. Ada yang masih ingat nama tipe datanya? Yang bernilai true dan false? And or. Iya, tipe datanya ingat nggak? Yang Tipe. benar itu, Sir. Gimana? Yang jika 0 itu bernilai salah, jika Oh 1 iya, itu enggak, benar. iya, maksudnya tipe datanya apa? Ingat nggak? Tipe data Boolean ya? logis. Ya, Boolean. boolean, Boolean. benar. Tipe data logis atau boolean. Itu ya, yang benar ya. N itu adalah operator, kok operator? Ya, salah satu operator sih. Dia membandingkan gitu ya. Gitu. Jadi bukan termasuk tipe data ya, N sama OR itu. Dia cuma operator. Oke. Nah, tadi setelah istirahat, apa yang kita pelajarin, teman-teman? Tentang perintah berkondisi. Perintah berkondisi. Kita gunakan apa? Pakai If, apa? if, else. Else. Oke. else. Terus Tadi if itu strukturnya ingat nggak? Habis tulis if, setelah if apa? Titik 2. Sebelum titik dua, sebelum titik dua. If titik-titik, terus baru titik dua kan? Variabel yang akan dibandingkan. Oke, sesuatu yang bakal dibandingkan. Jadi di situ tidak cuma variabel teman-teman. Kalau aku biasanya nyebutnya ya, itu namanya adalah kondisi. Jadi kita tulis if, terus kondisinya apa, baru titik dua. Nah, setelah titik dua, kalau di enter dia bakal ada apa yang terjadi, guys? Tabs. Ya, tab ya. Itu namanya kalau di Python atau di coding itu namanya indentasi. Jadi menjorok ke dalam itu namanya indentasi. Itu ya. Oke, tadi udah sampai situ aja. Minggu depan kita bakal mempelajari perintah berkondisi bersarang.
Nah, kita kan tadi cuma belajar if sama else. Ya. Sebenarnya tadi di soal terakhir itu kalau nggak salah udah ada yang bersarang juga ya. If-nya 2 kali ya. Tadi siapa yang sampai nomor 7? Alvaro atau Fawas tadi ya, yang tanya tadi. Nah, itu juga sebenarnya bersarang seperti itu. Nah, itu kita pelajarin minggu depan. Sebenarnya di kondisi bersarang tidak cuma ada if sama else. Nanti ada satu lagi. Nah, itu yang bakal kita pelajarin di minggu depan. Sampai sini dulu deh yang bertanyakan, teman-teman. Enggak. Enggak, oke. Yang lain enggak ya? Oke, kalau enggak ada kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama pukul 4 sore. Linknya harus sama ya di Zoom yang ini. Terima kasih udah hadir teman-teman. See you guys.